Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga kalian baik-baik saja dan mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Oke, pada video kali ini kita akan lanjutkan materi kita. Jika pada video-video sebelumnya kita sudah membahas tentang determinan matriks, kita akan lanjutkan pada inverse matrix. Apa itu inverse? Inverse itu adalah sebuah kebalikan dari sebuah operasi, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada penjumlahan, inverse-nya adalah pengurangan. Lalu kalau ada perkalian, inverse-nya adalah pembagian. Nah, inverse dari matrik di sini itu kita akan membahas mengenai inverse perkalian matrik. Jadi lebih tepatnya ke arah perkalian. Jadi inverse matrix yang kita akan bahas itu adalah kebalikan dari perkalian matriks. Kita sudah mengetahui kemarin bahwa perkalian matriks itu tidak seperti perkalian pada umumnya. Dia harus melibatkan kolom dan baris untuk bisa dikalikan. Kemarin Bapak menggunakan istilah colok miring gitu ya untuk membantu mengalihkan dua buah matriks. Nah, inverse di sini adalah kebalikan dari perkalian matriks tersebut. Jadi mungkin kalau dalam perkalian normal inverse-nya adalah pembagian, tetapi dalam matriks itu tidak ada yang namanya pembagian matriks. Yang ada adalah inverse matrix. Nah, sekarang bagaimana kita akan mencari inverse dari matriks? Nanti kita akan berfokus untuk video ini adalah inverse 2x2. Jadi nanti pada video ini 2x2 dan pada video selanjutnya kita akan mengenal inverse 3x3. Oke, kita masuk langsung saja pada materinya. Nah, materi yang pertama harus kita kenal adalah adjoin. Apa itu adjoin? Adjoin adalah bagian dari bagaimana kita mencari inverse. Nah, di sini adjoin matrix ordo 2x2. Jadi nanti adjoin untuk 2x2 itu cukup sederhana. Tapi nanti untuk matriks 3x3 adjoinnya menggunakan cara minor kofaktor agar bisa mencari adjoin dari matriks 3x3. Nah, di sini langsung saja kita masuk. Jika matriks A adalah A, B, C, D, jadi bentuk awalnya seperti ini, maka matriks adjoinnya adalah D min B, C A. Jadi posisi diagonal utama itu dibalik, D taruh di sini, A taruh di bawah sini. Nah, lalu sisanya yang B dan C silahkan kalian kasih tanda negatif. Bukan berarti kalau dikasih tanda negatif di sini hasilnya selalu negatif, begitu ya. Jadi kalau misalnya di sini 2 ya jadi min 2. Kalau di sini 2 maka di sini min 2. Tapi kalau awalnya sudah negatif, dia berubah jadi positif. Jadi untuk mencari adjoin itu sebenarnya simple untuk matriks 2x2, di mana tukarkan A dan D, lalu B dan C kalian negatifkan. Nah, di bawah ada beberapa contoh gitu ya. Jadi contoh ini matriks 4712, adjoinnya adalah berarti balikan antara 4 dan 2. Nah, jadi ini posisi dibalik, lalu 7 dan 1 kalian kasih tanda negatif, selesai. Lalu untuk B misalnya di sini ada 10 3 min 2 1, maka 10 dan 1 kamu balik posisinya gitu ya. Nah, ini 10 dan 1 kamu balik posisinya, lalu 3 dan min 2 kamu negatifkan karena di sini plus, maka nanti adjoinnya adalah min. Tapi di sini min 2, maka adjoinnya nanti akan jadi plus 2. Seperti itu. Jadi tanda min ini fungsinya untuk dikalikan dengan elemennya. Jadi kalau elemennya sudah negatif ya maka hasilnya akan jadi positif. Contoh selanjutnya ini 2 min 1 min 7 4. Nah, maka nanti posisi ini dibalik, yang ini dinegatifkan. Karena dua-duanya sudah negatif, maka adjoinnya adalah positif. Tapi ingat, antara A dan D, kalau A dan D-nya negatif, berarti saat dibalik tidak berubah tanda. Misalkan di sini min 2, ya tetap nanti di sini tetap min 2, tidak boleh kalian negatifkan. Jadi yang dinegatifkan hanya bagian ini B dan C saja. A dan D tidak boleh dinegatifkan, dia hanya ditukar saja posisinya. Itulah adjoin matriks 2x2. Nah, sekarang bagaimana dengan inverse? Nah, ini yang tadi Bapak sampaikan ya.
Jika A sebuah metrik, maka inverse metrik A adalah A pangkat min 1. Jadi inverse itu dilambangkan dengan A pangkat min 1. Kalau kemarin pangkatnya T itu disebut A transpose, kalau pangkatnya min 1 itu disebut sebagai inverse. Nah, di sini berlaku A dikali A inverse sama dengan identitas, dan ini sebuah sebuah syarat untuk sebuah operasi itu memiliki inverse. Contoh misalnya 2 ditambah min 2 itu kan hasilnya 0. Nah, 0 itu bagi penjumlahan adalah identitas. Jadi nanti matriks A dikali dengan inverse-nya akan menghasilkan matriks identitas. Ingat kembali kemarin matriks identitas adalah matriks yang semua anggotanya adalah 0 kecuali diagonalnya. Diagonalnya kemarin harus nilainya adalah 1. Jadi kalau 3 kali 3 ya berarti 1 0 0, terus 0 1 0, terus 0 0 1. Nah, itu matriks identitas. Nah, di sini matriks 2 kali 2 berarti kan 1 0 0 1 seperti itu. Jadi matriks A jika dikalikan dengan inverse-nya maka akan mendapatkan matriks identitas. Nah, berikut adalah syarat mempunyai inverse. Jadi inverse itu tidak tidak sembarangan matriks punya inverse. Yang pertama, jika determinannya sama dengan 0, maka dia tidak memiliki inverse karena matriks A disebut sebagai matriks singular. Nah, ini kembali dengan istilah pada determinan. Jadi ada istilah yang namanya matriks singular. Matriks singular itu adalah matriks yang determinannya sama dengan 0. Jadi kalau kalian menghitung determinan ketemunya 0, maka dia disebut sebagai matriks singular, dan matriks singular tidak memiliki inverse. Gitu ya. Jadi contoh matriks yang singular itu misalnya 22 1 1. Matriks 2 kali 2, elemen baris awal adalah 22, bagian bawahnya 1 1. Itu kan kalau kalian cari determinan dengan kali silang 2 kali 1 dikurangi 2 kali 1 0. Nah, matriks tersebut tidak memiliki inverse karena jelas dia adalah matriks singular. Nah, jika determinannya tidak sama dengan 0, maka matriks A mempunyai inverse. Oleh karena itu dikatakan matriks A sebagai matriks non singular. Terus perlu diperhatikan ya, untuk inverse itu hanya berlaku untuk matriks persegi sama seperti determinan. Jadi determinan hanya berlaku untuk matriks persegi. Kalau persegi panjang tidak memiliki determinan dan tidak memiliki inverse. Nah, sekarang kita misalkan. Nah, jadi misalkan matriks A adalah A, B, C, D. Inverse dari matriks A adalah A pangkat min 1, yaitu ini 1 per AD min BC dikali matriks D min B min C A. Kita ingat-ingat lagi, ini tadi adalah matriks A join ya, yang sudah dipelajari di atas. Jadi rumus determinan itu adalah rumus inverse itu adalah 1 dibagi determinan. Ini adalah determinan. Ini yang bawah AD min BC itu kan determinan. Nah, dikalikan dengan adjoin. Jadi adjoin adalah bentuk perubahan dari ABCD menjadi D min B min C A. Dengan determinan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi AD min BC itu tidak boleh 0. Kalau ketemunya 0 berarti tuliskan saja hasilnya tidak memiliki inverse. Jadi contoh soal, kita memiliki A yang elemennya adalah 2714. Nah, berarti pertama kita harus mencari bisa kalian cari dulu adjoinnya atau bisa langsung gitu ya. Kalau di sini contohnya menunjukkan langsung. Ini baterainya sudah mau habis. Nggak apa-apa, kita lanjutkan dulu saja. Nah, maka inverse dari matriks A adalah A inverse sama dengan 1 per AD min BC dikali D min B min C A. Jadi 1 per, nah ini bukan perkalian yang ini ya, jadi perkalian yang awal, yang ini. Nah berarti 2 kali 4, 7 kali 1 itu dikurangi. Nah terus posisi 2 dan 4 kalian balik jadi 42 seperti ini. Kalau awal kan 24. Nah kamu balik, terus
min 7 dan satunya 7 dan satunya kalian negatifkan jadi min 7 dan min 1. Nah 1/8 dikurangi 7 yaitu adalah 1/1 atau 1. Terus ini dibiarkan saja, setelah itu dikalikan secara skalar. Kalau ketemunya setengah berarti nanti semua elemen di sini dikalikan setengah. Kebetulan ketemunya adalah 1/1, berarti kan hasilnya adalah 1, jadi tidak masalah. Tapi kalau ketemunya misalnya 1/3 ya berarti semua elemen ini kamu kalikan dengan 1/3. Jadi ini kali 1/3, ini 1/3, ini 1/3, ini 1/3. Itu kalau contoh misalnya bagian depan ketemunya 1/3. Tapi kalau kebetulan ketemunya 1 ya kalian sedikit beruntung, berarti hitungannya tidak terlalu sulit. Nah, ketemu ini ada 1 kalikan ke dalam tidak mengubah apapun, hasilnya adalah 4 min 7 min 1 2. Kalau kamu ingin membuktikannya silahkan kamu kalikan. Nah ini matriks 2714 dengan matriks 4 min 7 min 1 2. Pasti ketemunya adalah matriks identitas 10 0 1 seperti itu. Nah sifat-sifatnya ada sedikit tambahan sifat-sifat, dimana kalau ada perkalian AB yang diinverskan kalian bisa cari dengan mencari B inverse dikali A inverse. Ingat, dalam perkalian matriks tidak boleh dibolak-balik ya. Jadi kalau misalnya B kali A ya harus B kali A, A-nya tidak boleh di depan. Jadi harus tetap di belakang. Terus kalau B A inverse itu sama dengan A inverse dikali B inverse. Ini sifat-sifat yang bisa membantu untuk soal-soal yang biasanya high order thinking skill. Jadi menggunakan sifat-sifat untuk menyelesaikan masalah. Tapi pada dasarnya itu tadi cara kita untuk menentukan inverse 2 kali 2, inverse 3 kali 3. Apakah seperti ini caranya? Jauh berbeda dari ini. Dia nanti menggunakan minor cofactor untuk menentukan adjoinnya. Tapi kalau adjoin untuk 2 kali 2 itu cukup sederhana, jadi bisa dicari dengan cepat dan mudah. Yang penting kalian hafal rumus ini. A inverse adalah 1/determinan dikali adjoin. Ingat, adjoin 2 kali 2 adalah balik A dan D, lalu B dan C nya kamu negatifkan. Oke, seperti itu ya. Mohon maaf mungkin background belakang berubah secara tiba-tiba. Tadi powernya mati, tetapi tidak masalah. Jadi begitulah untuk inverse dari matriks. Pada video selanjutnya nanti kita akan lanjutkan pada inverse 3 kali 3. Nanti yang kita gunakan adalah sistem minor cofactor untuk mencari adjoin. Itu memang sedikit lebih sulit, tetapi bukan berarti tidak bisa dipelajari. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Semoga lancar belajar kalian dan sukses selalu untuk kalian. Sampai jumpa lagi. Dah.